warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Marani Sisin di channel Ekspedisi Amanah Cerita Misteri. Di malam ini saya akan bercerita tentang sebuah desa. Yang terjadi di tempat itu adalah banyak sekali anak-anak kecil di bawah umur, di bawah 12 tahun sering diculik oleh sosok wewe gombel, kolong wewe juga, atau disebut juga ya di wewe gombel ya. Biasanya seperti itu guys. Jadi di desa itu ceritanya ini sih 20 tahun yang lalu ada seorang anak kecil yang entah dari mana dia dari Bogor kalau nggak salah hilang dan tiba-tiba dicari kesana kesini nggak ketemu. Tiba-tiba ditemukan di desa itu dan dekat sumur tua. Di situ konon ceritanya warga pun menyebut situ tuh banyak sekali sosok-sosok wewe gombel yang berada di situ guys. Jadi buat kalian, buat teman-teman yang mempunyai anak kecil ataupun balita, kalau bisa harus tetap dijaga, harus tetap diawasi dan dipantau setiap saat. Apalagi menjelang maghrib, biasanya anak-anak kecil tuh masih berkeliaran, masih main-main. Apalagi sekarang musim layangan ya, maghrib masih main layangan. Tiba-tiba entah karena sosok wewe gombel itu bisa menyerupai sosok seperti yang mereka kenal, kayak seperti bisa menjadi orang tua, bisa menjadi nenek, atau bisa menjadi paman. Dia itu pintar sekali menyerupai sosok-sosok seperti manusia. Jadi apa yang dilihat anak itu, misalnya si wewe gombel ini berubah menjadi sosok seperti ibunya. Tiba-tiba pas saat menjelang maghrib, si wewe gombel ini menghampiri anak itu seperti bilang, "Nak, kita pulang nak." Nah, tanpa curiga si anak kecil itu pasti berpikir, "Oh, ini ibuku nih mengajak pulang." Nah, disitulah terjadi sebuah kontak di mana wewe gombel itu menculik anak kecil. Biasanya wewe gombel itu menculik anak kecil dan menyembunyikan anak kecil itu biasanya itu di dalam pohon atau di sela-sela pohon, mungkin dengan mata astral, dengan mata batin. Kalau kita melihat itu tuh seperti dalam pohon itu seperti ada rumah untuk wewe gombel seperti itu, teman-teman. Jadi ya, tapi ada juga biasanya kalau zaman dulu sih anak kecil hilang diculik wewe gombel itu dengan kayak keliling-keliling desa, mukul-mukul kayak panci atau juga wajan untuk si anak kecil itu kembali. Pernah pengalaman saudara saya waktu itu sekitaran tahun 2004. Jadi pas saat kita main, saya dan teman saya ini main, tiba-tiba kalau saya sih udah pulang, cuman teman saya itu karena asik main layangan hingga lupa waktu, dan akhirnya orang tuanya pun menanyakan ke saya. Jadi, "Nah, si ini udah pulang belum?" Dan tiba-tiba usut menyusut, teman saya itu belum pulang sampai sekitaran jam 10 malam, dan dicarilah dengan menggunakan panci, obor, memanggil-manggil nama teman saya tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, 2 jam pencarian, dan akhirnya teman saya itu ditemukan di kolong kasur, teman-teman. Kolong kasur tempat tidurnya, seperti kayak ranjang besi yang zaman dulu ya, ranjang besi di bawahnya kan ada kolongnya itu. Nah, akhirnya teman saya ditemukan di situ dan dengan keadaan begini seperti ketakutan gitu, teman-teman. Jadi sosok wewe gombel ini menculik anak kecil biasanya untuk dijadikan teman ataupun tumbal untuk si wewe gombel itu. Buat teman-teman, mungkin kita sebagai umat muslim atau umat yang beragama, entah agamanya
Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu, dan lain-lain. Mungkin ada sebagian yang percaya akan adanya makhluk astral, tapi ada juga sebagian yang tabu dengan hal-hal seperti ini. Mungkin dengan penjelasan saya, teman-teman semua bisa sedikit pengetahuan apa itu sosok yang mulia dan apa saja yang dia incar untuk dijadikan tumbalnya atau temannya di dunia lain. Jadi untuk teman-teman semua, waspadalah, jaga anak Anda apabila sudah maghrib, dikontrol, masuk ke dalam rumah, dan jangan lupa sholat berjamaah di orang tua bersama keluarga supaya terhindar dari sosok wewe gombel tersebut. Mungkin itu saja cerita dari saya. Bila kalian suka dengan cerita saya, jangan lupa klik subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Mungkin itu saja dari saya. Saya Marian Desisin pamit. Tunggu cerita-cerita selanjutnya di Ekspedisi Amanah, cerita misteri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.